warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Azariasti, NPM 1941010433. Saya akan membawakan kisah dari Alqamah yang durhaka kepada ibunya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membawakan kisah dari Alqamah yang durhaka kepada ibunya. Konon dikisahkan pada zaman Rasulullah SAW ada pemuda yang bernama Alqamah. Beliau ini rajin beribadah, giat sholat, puasa, dan bersedekah. Pada masa itu dia mengalami sakit keras. Lalu istrinya pun mengirimkan utusan kepada Rasulullah SAW agar ia menceritakan keadaannya tentang Alqamah. Lalu setelah utusannya dikirim oleh istrinya itu, Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir, Syahib bin Ar-Rumi, dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaan dari Alqamah. Lalu beliau juga bersabda, talkinkanlah untuk Alqamah dengan mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Dengan itu Alqamah sudah dalam keadaan nazar, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Lalu kabar itu pun langsung diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasul pun bertanya, apakah dia masih punya orang tua? Lalu ada yang menjawab, wahai Rasulullah, dia masih punya orang tua yang tua renta dan sudah tua. Terus beliau menyuruh ataupun mengutus Bilal untuk mencari ibunya. Kemudian apabila ibunya tersebut tidak bisa berdiri, tidak bisa mengunjungi saya, maka saya yang akan mengunjungi ibunya. Lalu datanglah mereka kepada ibu Alqamah. Lalu ibu Alqamah pun bilang, sayalah yang seharusnya mengunjungi Rasulullah SAW. Kemudian ibu Alqamah pun datang kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan salam. Lalu kemudian Rasulullah SAW pun menjawab salam dari ibu Alqamah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW itu bertanya kepada ibu Alqamah, wahai ibu Alqamah, jawablah pertanyaan saya dengan jujur, sebab jika engkau berbohong maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepada saya tentang bagaimana keadaan Alqamah. Lalu apa perasaanmu kepadanya? Saya marah kepadanya, wahai Rasulullah SAW. Dia lebih mementingkan istrinya dibandingkan saya ibunya, dan dia juga telah durhaka kepada saya, wahai Rasulullah. Terus Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqamah untuk dia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Terus, wahai Bilal, pergilah dan kumpulkanlah kayu bakar yang banyak, kata Rasulullah. Terus si ibunya pun bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang engkau perbuat kepada Alqamah? Rasulullah pun menjawab, saya akan membakar di hadapanmu. Ibunya pun
menjawab lagi, "Wahai Rasulullah, saya tidak tahan jika anak saya Alqamah dibakar di hadapan saya." Terus Rasulullah pun menjawab, "Wahai ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih dan langgeng. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alqamah. Demi zat yang jiwanya ada di tanganku, sholat dan puasa dan bersedekahnya pun tidak memberi manfaat sedikit pun selagi engkau masih marah kepadanya." Lalu ibunya pun menjawab, "Wahai Rasulullah SAW, Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan kaum muslimin yang hadir pada hari ini, saya ridho pada anakmu ya Rasulullah. Saya ridho kepada anakku Alqamah." Kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal, "Wahai Bilal, pergilah. Apakah Alqamah sudah bisa syahadat?" Barangkali ibu Alqamah mengucapkan bukan dari hatinya, dan juga dia malu, hanya malu karena berhadapan denganku. Lalu Bilal pun masuk dan melihat kejadian itu, dan benar sekali Alqamah sudah bisa mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Bilal masuk dan berkata kepada kaum muslimin manusia sekalian. Bilal masuk dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah telah menghalangi lisan Alqamah untuk mengucapkan kalimat syahadat." Lalu pada saat itu Alqamah meninggal dunia. Saat itu juga kemudian Rasulullah SAW menyuruhnya untuk segera mengkafani, mensolatkan, memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya. Terus usai jenazahnya dikuburkan, Rasulullah SAW pun bersabda, Sesungguhnya kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah sangatlah pedih. Malaikat Allah tidak menerima amalannya kecuali bertaubat dan berbuat baik kepada ibunya. Karena ridho Allah tergantung pada ridho ibunya, dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan ibunya. Demikian kisah dari Alqamah yang durhaka kepada ibunya. Semoga kita senantiasa memuliakan ibu kita masing-masing, karena surga itu berada di telapak kaki ibunya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Tidak lupa juga yang terhormat kepada dosen pembimbing dari mata kuliah praktikum dakwah lapangan. Semoga senantiasa sehat walafiat. Terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.